Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, sebagai makhluk yang paling sempurna, marilah kita menjaga kesempurnaan kita dengan menjadi makhluk yang tahu diri, yaitu bersyukur dengan segala nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Selamat bertemu kembali di pembelajaran biologi bersama dengan Umi Yenia. Kita akan belajar tentang mekanisme evolusi. Kompetensi dasar yang harus pembelajar kuasai untuk kompetensi pengetahuan menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan-kemungkinan pandangan evolusi berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan para pembelajar dapat menjelaskan mekanisme terjadinya evolusi pada makhluk hidup. Mekanisme evolusi. Proses evolusi dapat terjadi karena adanya seleksi alam dan variasi genetik, sehingga akan memunculkan sifat-sifat baru yang akan diwariskan pada keturunannya. Adanya seleksi alam mengharuskan semua makhluk hidup berjuang untuk bertahan hidup. Dalam upaya agar dapat lolos seleksi alam, setiap makhluk hidup dapat mengalami perubahan baik secara morfologis, fisiologis, dan tingkah laku. Faktor-faktor yang berperan dalam mekanisme evolusi meliputi mutasi, genetic drift, aliran gen, rekombinasi seksual, seleksi alam, dan adaptasi. Mutasi merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen, sehingga mempengaruhi fenotip dan genotip. Mutasi ini bisa menguntungkan atau bahkan merugikan. Mutasi bersifat menguntungkan apabila berpotensi menghasilkan sifat baru yang lebih menguntungkan, menghasilkan spesies yang bisa beradaptasi dan memiliki kemampuan bereproduksi dengan bibit unggul. Jika yang dihasilkan memiliki sifat yang berkebalikan dengan sifat seperti tersebut di atas, maka mutasi yang terjadi adalah merugikan. Genetic drift merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi gen yang disebabkan oleh kematian, migrasi, ataupun isolasi. Genetic drift dapat disebabkan oleh dua kondisi. Pertama, disebut dengan istilah the bottleneck effect, yang merupakan bencana alam, ya, misalkan seperti kebakaran, gempa bumi, sehingga mengakibatkan populasi yang tinggal sangat sedikit. Yang kedua, the founder effect, ketika sejumlah kecil dari organisme berpindah ke tempat lain. Aliran gen. Aliran gen terjadi ketika terjadinya migrasi dan kawin pada individu di antara populasi-populasi. Aliran gen ini sangat tergantung pada jumlah individu yang datang dan seberapa banyak perbedaan genetik individu-individu yang datang bergabung. Dan rekombinasi seksual.
Adanya kemampuan reproduksi secara seksual pada setiap individu akan menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Hal ini dipengaruhi oleh penggabungan kromosom yang terjadi secara acak antara dua sel gamet pada tahap meiosis. Penggabungan kromosom yang terjadi secara acak antara dua sel gamet pada tahap mitosis memberi peluang dihasilkannya keturunan yang viabilitasnya tinggi dan berpengaruh terhadap evolusi populasi. Perkawinan yang tidak acak akan mengakibatkan terbentuknya gen resesif pada keturunan karena alel yang cenderung disukai akan mendominasi dalam populasi. Seleksi alam dan adaptasi. Suatu adaptasi pada individu akan selalu diikuti oleh proses seleksi alam. Individu yang adaptif cenderung dapat lolos dari seleksi alam dengan perubahan sifat tertentu sehingga dapat bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut pada keturunannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evolusi merupakan peristiwa yang sifatnya fleksibel dan terus terjadi mengikuti perkembangan zaman. Setiap makhluk hidup harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya sehingga dapat lolos dari seleksi alam dan mampu bertahan hidup sehingga dapat melakukan rekombinasi seksual untuk melestarikan keturunannya meskipun sifatnya tidak identik. Hukum Hardy-Weinberg. Pada proses evolusi terjadi perubahan frekuensi gen. Bila perbandingan antara genotip dalam suatu populasi tidak berubah dari satu generasi ke generasi, maka frekuensi gen dalam populasi tersebut ada dalam keadaan seimbang. Artinya, tidak terjadi evolusi. Frekuensi gen berada dalam keseimbangan apabila tidak terjadi migrasi, tidak ada mutasi, atau harus ada keseimbangan mutasi di mana perubahan genetis ke satu arah diimbangi oleh sejumlah mutasi yang sama dalam arah berlawanan. Tidak terjadi seleksi, reproduksi harus berlangsung acak, dan populasi harus besar. Bila frekuensi gen dalam satu populasi ada dalam keadaan seimbang, maka akan berlaku hukum Hardy-Weinberg. Apabila frekuensi gen yang satu dinyatakan dengan simbol P dan alelnya dengan simbol Q, maka hukum Hardy-Weinberg P plus Q sama dengan 1. Bila frekuensi gen A dominan sama dengan P dan frekuensi gen A resesif sama dengan Q, maka frekuensi genotip A besar A besar dibanding A besar A kecil dibanding A kecil sama dengan P kuadrat dibanding 2PQ dibanding Q kuadrat. Perubahan perbandingan frekuensi gen pada populasi dapat berubah. Faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan genetik di dalam suatu populasi antara lain mutasi, seleksi alam, emigrasi dan migrasi, rekombinasi dan seleksi, dan genetik drift. Demikian para pembelajar yang sudah kita pelajari di kesempatan ini.
Semoga menambah pemahaman dan wawasan kalian. Sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.